waktu saya menggendong jenazah anak yang kecil itu, dia waktu itu masih hidup. Dia senyum pada saya lihat. Masih hidup itu Pak? Masih. Bapak gendong masih hidup? Saya yakin masih hidup. Dia terjepit di sela-sela roda belakang. Sampai kalau lihat enggak mungkin, kalau ya itulah tadi ya, kalau mental sampai tidak kuat mungkin sampai pingsan lihat itu. Solusi yang paling tepat untuk saat ini, gunung itu dipapas lagi. Itu solusi paling bagus sudah. Hai Sobat Cerdas, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Luar biasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Dan seperti biasa, kalau wajah saya sudah muncul di layar, itu artinya edukasi dan hiburan akan segera datang. Dan teman-teman, seperti di judul dan di thumbnail yang kalian bisa lihat di sebelah saya udah ada siapa. Ini adalah sosok viral yang kayaknya mungkin dalam seminggu atau 2 minggu terakhir ya, seminggu terakhir kali ya, mengawali 2023, membuat nama Samarinda dibicarakan di banyak tempat. Sudah bersama saya Bapak Babinsa, Pak Asmiadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Asmi? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Buat teman-teman yang nggak tahu, cari tahu. Mudah carinya. Mudah sekali. Datang aja ke pasar Sungai Damai. Pasti Anda akan ketemu. Buat teman-teman yang nggak tahu, kenapa kita ngajak Babinsa yang satu ini untuk ngobrol di Korkal Siniar, karena Pak Asmi ini dikenal karena beliau melakukan aksi heroik Pak ya, bisa dibilang begitu Pak ya. Nanti kita tanya deh, apa sih sebenarnya yang terjadi waktu itu ya. Jadi ada sebuah truk besar di sebuah tanjakan di kota Samarinda yang nggak bisa menyelesaikan tanjakan itu. Akhirnya dia menutup jalan selama hampir 16 jam tuh Pak ya. Betul. 16 jam karena itu adalah jalur yang cukup vital buat kota Samarinda. Jadi kegiatan masyarakat tuh terganggu gitu. Nah Pak Asmi datang kemudian berinisiatif untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang heroik gitu Pak ya. Cara-cara. Buat Pak Asmiadi Pak, jadi waktu kejadian itu saya ada di sana Pak. Pagi-pagi jam 6, jam 5 atau jam 6 itu saya lewat situ karena rumah saya di Sambutan Pak. Oh, berarti terdampak juga. Saya terdampak, saya terdampak. Jam 6 pagi saya ke sana dan benar saya hampir sejam tuh nungguin Pak. Nggak ngerti mau kemana ini, mau lewat mana gitu kan. Mau lewat jalur alternatif katanya juga macet parah. Gitu. Dan itu pagi-pagi hujan ya, posisinya. Betul, hujan. Sampai jam 10-an. Sampai jam 10. Nah, karena yang membedakan saya dan Pak Asmiadi adalah kita sama-sama di sana, ya kan? Pak Asmiadi di sana, saya di sana. Cuma mungkin saya nggak lihat Pak Asmiadi di mana waktu itu ya. Bedanya saya cari selamat untuk diri sendiri, Pak. Nah, saya cari jalur alternatif. Akhirnya sampai ke rumah gitu. Yang membedakan dengan Pak Asmiadi, Pak Asmiadi cari jalan penyelesaian masalah tidak untuk dirinya sendiri, tapi juga buat masyarakat. Ya. Pak Asmiadi menggadaikan motornya, gitu Pak ya, betul Pak ya? Betul. Cerita yang beredar, Pak Asmiadi menggadaikan motor untuk membiayai sewa alat berat Pak ya? Betul, ekskavator. Nah itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya kalau urai cerita itu sama mungkin dari pagi sampai sore kita urai panjang ini ya kan. Tapi waktu itu gini Pak, sekitar jam 10 itu kan kita coba tarik. 10 siang Pak ya, pagi Pak ya? Ya 10 pagi. Oke, siap. Coba tarik dengan 2 DT, tidak mampu Pak. Tidak mampu. Nah, karena dengan DT tidak mampu, sudah stop. Saya berunding lagi dengan semua instansi yang ada, ke kiri ke kanan semua kita ajak berunding, termasuk relawan bahu-membahu luar biasa Pak, relawan Pak. Samarinda relawannya keren Pak ya. Cuman sayang saya tidak tahu kalau ada awak media. Ada saya Pak di situ Pak. Saya bikin berita doang tuh Pak. Nggak tahu. Nah, saya dengan gaya saya apa adanya, kesederhanaan saya, mungkin juga Bapak kadang lihat kumisnya jingkrak kiri kanan gitu ya kan. Tapi sekarang udah rapi ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah. Harus dirapikan. Harus dirapikan. Nah, sekitar jam 12 itu saya 12:30 saya bilang sama kawan-kawan, kau begini terus sampai kapan? Sampai kapan? Yang saya pikir ini
masyarakat banyak Pak kemarin. Luar biasa, sudah omelan macam-macam lah sudah. Karena merasa lalu lintasnya sangat terganggu. Betul. Mungkin Bapak terdampak. Mau lewat Silili sudah Grodit. Betul. Mau lewat Pelita 4 banjir dan Grodit juga. Betul. Yang punya roda 4 sebagian bisa lewat jembatan. Oke, mahkota, betul. Nah disitulah saya bilang sama kawan-kawan, ini kalau nggak didorong oleh sebuah ekskavator, nggak akan selesai masalah ini. Ya betul Pak. Namun siapa yang bayar? Ya sudah. Itu dia. Nah ini sudah mau, karena pada umumnya kalau sudah siapa yang bayar ini kan repot Pak. Langsung tunjuk-tunjukkan Pak ya. Udah ya. Akhirnya saya ngomong sama supir, aku akan bantu kamu menyelesaikan melewati kamu dari Gunung Maut ini. Yang penting ini masyarakat tidak ngomel lagi. Kamu harus jamin uang saya suruh kembalikan nanti. Semua biaya yang timbul berapapun itu saya yang bayar. Walaupun saya harus gadaikan motor. Luar biasa. Alhamdulillah motor istri pula Pak. Waduh, motor istri. Berani sendiri ini Pak. Fakta baru berarti Pak ya. Ini fakta baru. Ternyata yang digadai bukan motor sendiri, motor istri Pak ya. Motor istri. Oke. Itu ngomongnya gimana ke istri Pak? Nggak ngomong. Waduh, nggak ngomong. Bu, nonton nggak nih Bu? Tapi alhamdulillah istri juga begini Pak. Istri saya selalu dan keluarga saya lah. Istri dan anak selalu mensupport saya juga dalam berbuat kebaikan. Mereka tidak pernah mengguruing Pak. Bagus. Apapun itu, semua dia tahu kalau saya dalam berbuat kebaikan kepada orang lain, dia tidak pernah mengguruing. Selalu mensupport Pak. Apalagi kayak kemarin itu Pak, Bapak mungkin melihat dengan sampai 16 jam Pak. Siap. Kita di daerah sana ada 4 pom bensin Pak. Di sepanjang sambutan Pak ya? Dari Pelita 2, Pelita 2, Pelita 7, kemudian jalan apa itu? Jalan Mahkota itu jalan apa itu? Kapten Sujono kalau nggak salah. Kapten Sujono. Di situ ada kan pom bensin 1. Iya, betul. Sama di Anggana. Oh iya betul. Nah itu dekat rumah saya. Ya kan? Iya betul. Ada 4 kan pom bensin. Nah dengan arus ini buntu, otomatis BBM, pasokan BBM ke sana, BBM ke masyarakat kan terhenti juga. Terhenti semua. Dampaknya besar sekali besar gitu sekali. Pak. Dampaknya besar sekali. Nah, sekarang kalau sudah 4 SPBU BBM tidak ada, ekonomi masyarakat gimana? Belum lagi yang mau ke pasar, yang mau mengantar anak, yang menjemput anak, yang karyawan-karyawan kita yang swasta mau berangkat kerja. Belum lagi misalnya ada yang darurat Pak ya? Belum lagi ada yang darurat Pak. Ya. Alhamdulillah yang darurat semua dialihkan ke kayak ambulan di situ rata-rata kan kemarin dialihkan lewat ke Mahkota Pak. Mahkota. Nah, demikian. Nah, ini fakta tentang motor istri ini sebenarnya seru Pak ya, menarik gitu karena waktu itu kan pasti kondisinya udah tekanannya udah tinggi gitu tinggi, kan? Tensinya tinggi. Tensi masyarakat sudah luar biasa, omongan udah. Betul. Karena waktu itu juga karena saya seorang babinsa di situ, mereka tahu bahwa kenal dengan saya, Pak Aswedi, bagaimana ini, sudah sabar, kita cari solusi kok. Betul. Semua, insya Allah kalau ayo kita bareng-bareng bersama-sama. Insya Allah akan ada solusi. Bersabar dulu lah. Tidak semua mudahkan mendatangkan alat berat ini kayak kita manggil Gojek online, kan nggak bisa. Nggak bisa dipesan Gojek online lah ya. Harus mencari dulu, kemudian mencari lagi mobilisasinya bagaimana, gitu. Terus pengawalannya bagaimana sampai kalau kita main, wah sebentar datang, sabar lah, proses. Siap. Tapi kan buat yang kalau ada berita-berita yang beredar, totalnya ada 22 juta, betul segitu Pak ya? Itu biaya untuk apa aja itu Pak tadi Pak? Banyak Pak. Banyak ya? Ya kayak DT2, kemudian ekskavatornya, subloader. Cuma saya waktu itu ya heran juga, pokoknya berapapun disebut oleh yang punya alat ini, oke aja. Nggak mikir karena duitnya dapat dari mana Pak ya? Enggak. Yang penting nawaitu saya itu gini Pak. Yang penting barang ini cepat bisa lolos ke seberang gunung. Aktivitas masyarakat jalan kembali. Nawaitu saya hanya semata-mata adalah masyarakat. Betul. Karena begini, TNI
harus ada di tengah-tengah masyarakat, dan TNI ada di tengah masyarakat harus berdampak positif dan harus bisa memberi solusi dalam kesulitan masyarakat. Oke. Nah, satu contoh ya itulah implementasinya. Bagaimanapun cara saya ini, tapi tetap saya koordinasi saya tetap lapor sama komandan, Pak. Karena kami itu dalam bertindak apapun, sekecil apapun, apalagi kayak gitu kemarin, ya bilang kejadian sangat luar biasa, ya. Dengan alat segitu lamanya kan. Betul. Kemudian saya untuk yang saya mengeluarkan biaya yang sangat luar biasa itu. Nah, disitulah saya komandan tetap juga koordinasi dengan Bapak Kapolres, kan tetap itu kan lintas pimpinan, Pak. Betul. Nah, saya dengan kawan-kawan di lapangan tetap koordinasi. Dan kawan di sub dari Polsek, dari Pak Babin Mas saya ada di situ juga ada. Nah, kebetulan saja yang berani menyewa sebuah ekskavator itu saya. Nah, itu aja, Pak. 22 juta itu, Pak, apakah semuanya didapatkan dari Gadai Motor atau ada yang lain, Pak? Sebagian besar lebih banyak dari rekening pribadi, Pak. Oh, dari rekening pribadi juga. Oh, gila orang ini. Gadai Motor dapat berapa, Pak, waktu itu, Pak? 10 juta aja. 10 juta. Oke, terus yang dari rekening pribadi berarti sekitar 12 juta. Lebih mungkin. Kalau saya hitung itu lebih. Duitnya apa, Pak, dipakai, Pak? Ya duit pribadi saya, ya. Bukan tabungan anak kan, Pak? Bukan. Alhamdulillah itu saya simpan untuk bayar tukang. Oke. Tapi intinya duit pribadi lah, Pak. Duit pribadi. Bapak khawatir nggak, Pak? Misalnya nih, jauhkan bala nggak kembali tuh duit gimana tuh, Pak? Enggak. Nggak khawatir, Pak, ya? Enggak. Oke. Coba saya bilang kalau memang itu rezeki saya, insya Allah nggak akan kemana kok. Pasti kembali dengan sendirinya. Oke. Entah dari hamba Allah, entah dari perusahaan, entah apa. Siap. Tapi alhamdulillah perusahaan juga itu luar biasa. Sekitar jam 9:30 malam, Pak, ya? Malam jam 8:30 mintain nomor rekening saya. 9:30 kembalikan uang saya. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya bukan 22 juta sebenarnya, lebih, Pak, ya? Lebih. Waduh. Nah, ini teman-teman ya, mungkin yang menjadi pertanyaan, yang bikin orang kemudian ngerasa bahwa yang dilakukan oleh Pak Asmiadi sesuatu yang heroik itu karena ya Pak Asmiadi bukan anggota TNI yang dalam tanda kutip punya pangkat tinggi atau punya. Tapi saya udah bangga, Pak. Sangat bangga dengan pangkat. Sudah tinggi, Pak, ya? Sudah bangga sekali, Pak. Alhamdulillah rahmat Allah. Dan dapat langsung dari Pak Jenderal Dudung, Pak, ya? Alhamdulillah dari Pak Dudung belum dipakai, Pak. Oh, belum dipakai. Siap. Belum. Tapi pangkat tertinggi sebenarnya sekarang itu dari masyarakat, Pak. Karena kan orang memberikan label wah, Pak Asmiadi memberikan label. Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat ya Kota Samarinda. Betul. Masyarakat umum lah keseluruh dimanapun berada yang mendoakan saya. Karena selalu gini, Pak, yang saya minta sama masyarakat itu 2, Pak. Apa itu, Pak? Doakan saya sehat, doakan saya selalu jadi orang rendah hati. Nah, bukan pangkat jabatan yang saya inginkan. Doakan saya sehat, doakan saya selalu jadi orang yang rendah hati. Oh, itu bisa ditiru nih, teman-teman. Itu. Insya Allah dengan kita saya amalkan itu dengan sehat, jadi orang rendah hati, apapun kita berbuat mungkin insya Allah akan ikhlas kan gitu, Pak. Nah, siap. Pak, apa sih, Pak, yang melatar belakangi Pak Asmiadi itu mau melakukan itu? Karena kan dari lagi-lagi nih dari info yang kita dapat, Pak Asmiadi sebenarnya bukan asli orang Samarinda gitu, Pak. Betul. Ngapain, Pak, gitu, Pak? Saya memang asli dari Putra Aceh, Pak. Oh, Aceh, Pak? Aceh, Pak. Alhamdulillah. Lahir dan besar di sana, ikut tes pendidikan pun di sana. Nah, berdinaslah di Kalimantan. Alhamdulillah jadilah salah satu udah berair dan tanah di Kalimantan, ya kan. Ya, saya merasa diri juga sudah bagian daripada Putra Borneo juga. Sudah kan? Bagian dari Putra Borneo. Iya, insya Allah dan menua di Kota Samarinda, Pak. Siap. Dari tahun kapan tuh, Pak, bertugas di Samarinda, Pak? Dari tahun 93. Tahun 93. Berarti sampai hari ini udah 30 tahun, Pak, ya? Alhamdulillah kurang lebih 30. Ya udah warga Samarinda lah, ya. Samarinda. Udah buannya juga. Tapi kalau melihat kan sekarang ini kan
apa media sosial tuh kekuatannya begitu besar, Pak. Luar biasa, Pak. Gitu. Dari apa namanya unggahan-unggahan teman-teman itulah yang akhirnya ditangkap oleh teman-teman media sampai dengan cerita itu sampai juga ke akhirnya sampai ke Pak Jenderal. Ya. Saya sendiri begini, Pak. Tidak pernah menyangka, jangankan bermimpi, Pak. Membayangkan tidak pernah, Pak. Akan seperti hari ini diviralkan, entah siapa hamba-hamba Allah ini ya, semoga sehat selalu semua. Amin. Dimudahkan dalam segala urusan semuanya. Kawan-kawan media luar biasa ini. Saya harus ucapkan beribu terima kasih. Juga tidak lepas dari doa orang banyak. Nah, apapun kita lakukan tanpa dibarengin dengan doa tidak akan barokah, kan gitu. Betul. Nah, betul. Maka saya selalu ajak kawan-kawan, ayo bekerja ikhlas, bernilai ibadah, insya Allah barokah. Pak, kalau setelah viral itu Bapak merasakan apa, Pak, dampaknya, Pak? Selain tentu saja dapat kebanggaan bisa langsung dikasih pangkat sama Pak Dudung, penghargaan, ketemu wali kota juga, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wali Kota. Iya. Apa, Pak, yang Bapak rasakan setelah apa kejadian kemarin itu, Pak? Ya mungkin selama ini orang-orang kan hanya ngeliat Asmiadi, wah si kumis ini ya kan. Nah ini itu dampak yang luar biasa adalah ya rasa terima kasih dari orang-orang. Tapi sebenarnya saya sendiri sih, Pak, saya tidak pernah gila pujian, enggak. Saya orang biasa, sederhana, karena saya juga ditakdirkan dari keluarga yang sangat sederhana, dan saya ingin juga hidup sederhana. Ya, itu, Pak. Luar biasa teman-teman. Pak Asmiadi ini udah tinggal nunggu dipanggil Pak Jokowi aja, Pak. Jangankan bermimpi, terbayang aja. Pak, sampai dipanggil Pak Dudung begitu. Pak, apa yang dipesankan oleh Pak Jenderal Dudung waktu ketemu dengan Bapak kemarin? Nah, yang pertama salam dari, karena begini saya sampaikan, Pak, mohon izin Pak Jenderal, salam dari seluruh warga Kota Samarinda. Oke. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan balik, alhamdulillah, waalaikumsalam. Sampaikan balik siapapun yang ketemu dengan warga Samarinda, salam balik dari saya. Nah, luar biasa salam dari beliau untuk seluruh warga Samarinda dan Kaltim pada umumnya. Nah, habis itu keluar, bingung ya, waduh, nggak menyangka ini sambil mimpi kah saya ini, sambil cubit-cubit diri sambil pegang. Mimpi kah saya depan Pak Dudung ini, ketemu Pak Dudung, saya cubit diri ini. Ya Allah, beneran ya. Ya. Iya. Apa yang beliau sampaikan, Pak? Secara apa ya? Karena kan sebagai seorang prajurit begitu kan, kemudian sudah mengabdi kepada masyarakat, juga kemudian diapresiasi juga. Apa yang ada pesan khusus nggak, Pak, buat Pak Asmiadi gitu? Pesan khusus kepada Asmiadi mungkin nggak ada, Pak. Tapi ya pesan kepada seluruh prajurit, ya tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Jangan pernah malu dalam berbuat kebaikan. Itu juga. Siap. Nah, kemudian beliau bilang itu kan ada di poin 5 dan 6 itu adalah perintah harian Kasat itu, Pak. Perintah harian Kasat. Apa itu, Pak? Yang intinya sih itu tadi juga, TNI ada di tengah-tengah masyarakat, harus bisa memberi solusi di saat masyarakat menghadapi masalah. Ada TNI adalah untuk rakyat, TNI adalah kembali kepada rakyat, TNI adalah kita semua. Itu memang paling penting sih sebenarnya, Pak ya. Siap. Kalau ke depan apa yang direncanakan Pak Asmiadi hari-hari ini, atau setelah kejadian itu, apakah Pak Asmiadi kemudian punya rencana-rencana lagi misalnya untuk ke depannya seperti apa, Pak? Kalau saya sih tidak ada rencana apa-apa, Pak. Hanya Allah Ta'ala. Jalan aja, Pak. Tetap seperti biasa. Asmiadi yang kemarin itu ya tetap hari ini juga seperti ini Asmiadi yang sampai ke depan pun tetap Asmiadi yang seperti yang sebelumnya. Bahkan sebelum kesini Bapak masih bertugas, Pak ya?
Alhamdulillah Masih bertugas. Jadi sebelum ke sini teman-teman Pak Sudi masih tugas Pak ya. sempat ke kantor dulu, apel dulu sebentar kan. Masih apel. Nah, baru saya izin bahwa ada podcast di sini. Oke. Diundang oleh Koran Kaltim. Silakan Pak Smedi. Oke. Tetap semangat Pak Smedi. Oke. Pak Smedi, saya dengar Pak Smedi sekarang lagi mencoba berbisnis Pak ya, betul Pak ya? Bisnis apa itu Pak kalau boleh tahu? Bisnis apa? Ya pulang kerja mencari kesibukan di belakang rumah ya, ternak-ternak ayam ya 1-2 ekor ya kan. Ternak ayam Pak ya? Ternak ayam. Ya untuk ya bukan bisnis sebenarnya ya. Minimal kan di saat udah besar kan bisa dipotong. Gitu. Jadi sebenarnya emang hobi aja Pak ya, Hobi, berternak gitu Pak ya, bukan yang mau dibikin bisnis besar gitu Pak. Kalau ada yang kawan datang, Pak ada ayam, lihat sendiri di belakang. Nah, kalau ada yang pesan mau potong, ayo kita. Ayo. Pak Asmiadi punya anak yang diprioritaskan atau disuruh juga jadi anggota TNI Pak? Saya kepada anak saya tidak pernah saya arahkan kemana-kemana, tapi selalu saya pondasikan dia. Silakan kamu berkarya sendiri kemana arah keinginan tujuanmu. Oke, jadi nggak harus Yang Pak penting untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Bapak mensupport dari belakang. Oke. Berarti nggak harus ikut bapaknya jadi tentara Pak ya? Tidak, saya nggak pernah mengarahkan. Karena nanti begini Pak, sesuatu yang bersifat dipaksakan pasti ujungnya nggak enak. Nggak enak. Ya kan gitu. Tapi apabila dia dengan keinginan hati nurani, insya Allah akan kebaikan didapatnya. Siap. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah kalau ada teman-teman yang hari ini mungkin sedang bermimpi suatu saat aku pengen juga jadi Pak Asmiadi, Amin ya juga Allah. jadi tentara. Amin. Apa pesannya untuk mereka Pak? Nih Pak. Ya tetap namanya pengen jadi seorang tentara itu kita harus menyiapkan diri dulu. Ya dah. Apa yang perlu disiapkan tuh Pak? Ya, siapkan yang pertama kesehatan diri, fisik, ya. Kemudian jangan malu belajar. Jangan malu belajar. Inteleknya juga menentukan. Intelektual juga menentukan. Tapi jangan lupakan norma-norma akidah. Oke, itu yang paling penting Pak ya. Itu paling penting. Kita bawa dulu dari situ kan. Kalau kita memegang teguh akidah kita, insya Allah akan terbawa dengan yang lain. Luar biasa. Jadi sebagai prajurit nggak cuma sekedar fisik gitu Pak ya, tapi juga mental juga. Pasti. Oke, akidah juga perlu diperhatikan. perlu sekali. Betul. Nah, ini kan apa namanya? Ini nggak tahu ya. Ini mudah-mudahan saya nggak ditempeleng sama Pak Asmiadi nih Pak. Pak, jadi prajurit itu cukup nggak Pak untuk hidup Pak? Semua kembalikan kepada diri kita. Mensyukuri nggak Pak? Oke. Kalau kita tidak mensyukuri, biarpun gaji 15 juta, 20 juta nggak akan cukup. Nggak cukup Pak ya. Tapi kayak saya bilang, saya waktu pertama kawin punya anak 1 di tahun 97, gaji plus uang lauk pauk itu hanya 170.000. 170.000. Bisa hidup di rumah sewa, nyewa rumah 60.000. Oh, nyewa rumahnya udah 60.000 Pak. 60.000 waktu itu sebulan, ya kan? Wah, habis dong. Air nyelang tetangga, Oke. 5.000 sebulan. Iya. Kemudian harus beli susu anak. Tapi saya syukuri, saya nikmati, alhamdulillah bisa hidup sampai hari bisa ini. hidup sampai hari ini. Anak saya juga beserta saya. Iya, Walaupun malam hari dibarengin sambil ngojek. Oh, Pak Asmiadi pernah ngojek? Ngojek teman-teman. Ngojek. Tapi dulu belum ada Gojek Pak ya? Belum ada. Belum ada ojek online Pak. Ojek online nggak ada, mangkal. Jadi ngojek pangkalan gitu Pak? Iya. Nggak malu Pak? Bapak kan anggota tentara Pak? Kenapa harus malu? Tuh teman-teman. Nggak malu Kecuali saya mencuri punya orang, ketangkap, mungkin malu. Oke. Tapi kalau saya bekerja mengeluarkan keringat sendiri, walaupun dapat waktu itu ada yang bayar. Ojek waktu zaman itu kan 2.000, 3.000. Oke. 97 itu Pak ya? 97. Oke. Tapi alhamdulillah, kenapa harus malu? Saya tidak pernah malu. Biasa. Karena juga saya punya prinsip begini, Pak. Komandan juga selalu mau bilang, jangan pernah malu dalam berbuat kebaikan. Ya? Kenapa kita harus malu?
Nah mungkin kalau saya malu merampas hak sampean, itu Harusnya malu yang begitu, Pak, ya? Nah, itu yang perlu malu, harusnya merampas malu punya kalau gitu. orang. Betul. Tapi kita ngojek kenapa malu? Berapa lama Pak ngojek tuh Pak? Ya alhamdulillah sempat ngojek 3 tahun lah. 3 tahun. Berarti sampai tahun 2000-an itu Pak ya? Ya. Oke. Sampai tahun 2000. Nah habis itu saya juga pernah nyerap jadi supir taksi gelap. Pernah jadi. Waduh, banyak juga profesi masnya dia. Nah, jadi nyerap jadi supir taksi gelap itu Samarinda Balikpapan, Pak. Oke. Nyerap ya alhamdulillah, pokoknya apapun waktu itu yang penting saya bisa dapat duit. Oke. Dan di luar jam kerja Pak ya? Yang pasti saya di luar jam Pak. kerja. Tidak mengganggu jam kerja. Kalau kadang hari Sabtu, hari Minggu gitu. Nyerap. Ya. Oke. Tapi kalau kayak Babinsa kan sekarang kerjanya 24 jam Pak. Nah, kalau Babinsa udah enggak bisa apa-apa, kita selalu on call, Pak. Walaupun enggak ada di situ, tapi tetap on call, Pak. Begitu telepon oleh masyarakat. Oke. Pak Babin bla 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 bla. Woi, meluncur. Dari hal yang kecil sampai hal-hal pribadi, contohnya dalam masalah rumah tangga kan masalah pribadi. Oke. Pak Babin juga ditelepon ya? Pak Babin juga diminta. Bubuanmu nih. Tapi memang itulah, kembalikan lagi Pak. Apabila kita jalani dengan tulus dan ikhlas, insya Allah selalu akan ada jalan. Insya Allah ada jalan. Ya kita damaikan, kita jadi penengah. Betul. Nanti saya dengan Pak Babin Mas ini kan. Nah yang satu Pak Babin Mas mendinginkan ibunya, saya mendinginkan bapaknya. Oke. Itu diajarin Pak kalau di TNI Pak? Cara-cara seperti itu Pak? Sebenarnya enggak diajarin, tapi itu kita aplikasi implementasi kita di lapangan. Feeling aja berarti Pak? Gimana cara kita membuat suasana adem, damai lagi. Oke. Jadi sebenarnya tentara ini fungsinya banyak sekali berarti Pak? Banyak. Kalau sebenarnya bukan tentara saja, siapapun bisa. Tapi kadang-kadang memang hal-hal yang sensitif kayak gitu kan, orang kan nggak betul nggak berani karena sensitif ya. Tapi kalau secara umum gitu Pak, apa sih sebenarnya tugasnya seorang Babinsa itu Pak? Oh, secara umum menjaga ketentraman dan kedamaian di satu wilayah itu salah satu tugas pokok ketentraman. Bagaimana supaya rakyat di situ dengan adanya Babinsa, Babin Kamtipmas merasa tenang. Kemudian juga kalau misalkan mereka ada kesulitan, dari kita ini bisa membuka solusi yang indah. Jadi bagian daripada begitu itulah saya selalu bergandengan tangan dengan Pak Babin Mas saya. Pak Babin Mas. Ya dari Polri Polsek ya. Dari Polri ya. Dari Polsek Kota. Pak Asmiadi kan kalau bisa dilihat dari sekian lama 30 tahunan karir Bapak di TNI, kemudian yang paling mencolok hari kemarin itu Pak ya. Tapi ada nggak sih Pak hal lain yang mungkin kita belum tahu nih, yang mungkin Pak Asmi pernah lakukan dan kayaknya itu sesuatu yang Pak Asmi susah ngelupakannya gitu Pak? Ada. Apa itu Pak? Kalau sampai mungkin mengingat waktu kejadian truk terpelungsur, yang 4 jenazah meninggal di tempat itu. Di daerah mana itu Pak? Ya di situ juga. Di situ juga. Nah, alhamdulillah waktu itu salah satu yang membopong jenazah itu ya saya juga. Bapak juga. Ya, sampai baju dan sepatu saya belum murah darah. Bahkan sampai hari ini bapaknya korban itu sampai hari ini ngelihat saya itu mungkin mesti dipeluk saya. Terima kasih Pak Asmiadi. Saya bilang Pak, jangan berterima kasih kepada saya hanya tangan. Iya, tapi Bapak lah yang enggak Pak, itu hanya dari sononya Pak. Ya, itu kejadian aja tangan saya aja. Kejadiannya tahun berapa itu Pak? Mungkin kalau nggak salah saya sekitar tahun 2020 kali ya. 2020 berarti belum lama berarti. Belum lama yang truk pasir terpelungsur. Oh, yang bengkel itu Pak ya, nabrak bengkel itu Pak ya. Bengkel sama bukan. ATK, bukan. Sebelumnya lagi. Itu truk Fuso. Oh iya benar. Oh ini truk pasir. 4 meninggal di tempatnya. Nah itu sampai hari ini saya
waktu saya menggendong jenazah anak yang kecil itu, dia waktu itu masih hidup. Dia senyum pada saya lihat. Masih hidup itu Pak? Masih. Bapak gendong masih hidup? Saya yakin masih hidup. Dia terjepit di sela-sela roda belakang. Sampai kalau lihat enggak mungkin kalau ya itulah tadi ya, kalau mental sampai tidak kuat mungkin sampai pingsan lihat itu. Tulang ini kan lepas ya. Pergelangan paha ini lepas ini. Saya bopong dia, saya gendong dia. Anak kecil yang umur kalau nggak salah antara kelas 5 kelas 6 SD waktu itu anak itu. Yang saya bayangkan saya gendong itu anak saya, anak sendiri. Dia ngeliat saya begini. Nggak lama, pop, meninggal. Sempat dia melihat saya, menatap saya dengan senyum manis sekali senyumnya. Sampai hari ini itu tidak pernah terbuang dan hilang dari ingatan saya, Pak, anak itu. Ya, semoga jadi ahlinya surga ya kan. Kita doakan semua itu yang 4 korban itu. Nah, bawa saya turunkan di pelataran rumah orang. Nah, baru kita ngangkat yang lain-lain, jenazah yang lain bersama-sama dengan polantas segala kan, bawa kantong mayat itu waktu itu. Nah, hasilnya waktu itu belum ada inapis deh. Ada hanya polantas bawa kantong mayat itu. Nah, begitu saya pegang-pegang, anak ini kok udah nggak ada. Nah, ya itu anak sama mamanya dua-duanya meninggal. Kalau mamanya langsung meninggal di tempat. Kalau anaknya sempat saya keluarkan dari jepitan ban roda belakang truk itu. Sempat senyum. Ada itu yang saya membuat benar-benar sampai hari ini. Saya apabila teringat anak itu masih sedih. Nah, bapaknya pun sampai hari ini melihat saya masih saya masih ingat gitu masih. Dianggap saya mungkin bagian daripada saudaranya. Karena waktu itu gini, Pak. Ya biasalah namanya orang-orang ini kan sibuk udah apa ya, pada panik apa yang mau diperbuat ini tapi gitu juga sibuk dengan foto video kawan-kawan. Nah, sempat saya mau maaf dengan gaya Asmiadi mungkin dari kemarin mungkin gitu juga gayanya, Pak. Saya sedikit mencak-mencak, saya bilang tolong dulu, Pak, jangan kalian cuman sibuk dengan foto dan video. Itu anak itu masih hidup loh. Kamu cari dongkrak, kamu cari balok. Baru ngeh semua. Iya, baru berbondong-bondong. Mungkin masih ada di YouTube, boleh nanti saya mencari itu pasti ada. Saya rangkul, saya peluk terus anak itu sampai saya bopong keluar, udah dongkrak semua baru saya bawa keluar itu. Itu yang paling terkesan bagi saya sampai hari ini itu. Oke. Merinding saya, Pak. Ya sebenarnya saya jujur aja, saya tipe orang bukan gila pujian. Nawaitu saya apa? Selagi saya mampu, selagi saya bisa untuk kepentingan masyarakat banyak, apapun saya coba lakukan, Pak. Hanya semata-mata demi masyarakat. Demi masyarakat. Ya. Siap. Tapi saya jadi tertarik karena spesifik tempat itu gitu, Pak ya. Iya. Tempat itu udah memakan banyak sekali korban. Sudah tiap tahun itu, Pak. Banyak sekali korban. Luar biasa. Menurut Pak Asmiadi nih, sebagai orang yang udah beberapa kali ada di situ, kemudian juga sampai akhirnya membantu teman masyarakat yang terjebak di situ. Ya. Solusi yang paling tepat, Pak, untuk masalah di situ tuh apa menurut Pak Asmiadi? Solusi yang paling tepat untuk saat ini gunung itu dipapas lagi. Itu solusi paling bagus sudah. Direndahkan lagi. Direndahkan. Karena memang terlalu berisiko, Pak ya. Sangat berisiko karena udah tikungan nanjak lagi. Licin pula ya. Nah, itulah. Iya. Bapak pernah sampaikan ini, Pak, mungkin Pak usul gitu ke komandan mungkin biar disampaikan ke yang lebih berhak gitu. Sudah pernah kita sampaikan. Pak Komandan juga pernah koordinasi ke Pemkot, kemudian ke Pemprov, itu kan level pimpinan lah. Kalau kayak kita ini paling ngasih masukan aja kepada komandan. Karena yang di lapangan kan Bapak tahu gitu. Ya, paling itu.
Ya komandan menanggapi setiap berapa kali saya sampaikan itu ya menanggapi dengan positif sekali. Wah ini terima kasih Pak Suni, bagus sekali masukan ini. Karena menghindari setiap tahun di situ pasti makan Pasti korban. ada Pak ya. Pasti ada korban. Pasti ada korban. Namanya juga sudah Gunung Manggah, walaupun itu sudah beberapa kali dipotong oleh Bapak Wali Kota kan. Kayaknya solusi yang terbaik lagi adalah potong lagi. Rendahin lagi Pak. Rendahin lagi. Rendahin lagi. Seperti kayak Gunung Menangis. Dulunya gimana Gunung Menangis itu kan? Iya. Tinggi. Sekarang kan wes gigi Sudah. 3, gigi 4 pus sampai di atas. Iya, betul, Lewat. betul. Nah, harapan mudah-mudahan pemerintah juga mendengarlah harapan masyarakat ini. Harapan masyarakat juga masyarakat banyak di sana yang terutama yang melintas Gunung Mangga ini. Harapannya adalah bisa dibersihkan dan dipotong lagi, dipapas supaya lebih rendah dan supaya tidak banyak makan Supaya korban tidak makan lagi. korban. Ya, mudah-mudahan Bang Andi Harun menonton video ini. Amin. Pasti dia nonton itu. Bang, ini saran dari warga nih. Saya juga sering lewat situ Pak. Nah, itu. Jadi sampai tahu sendiri ya. Tahu sendiri, betul. Dan memang mengerikan Pak itu Pak. Kalau apalagi kalau misalnya jam-jam pulang kerja, hujan gerimis, wah itu sudahlah. Udah takut kita pas lewat situ. Seru banget ngobrol sama Pak Asmadi. Saya tadi merinding sama cerita yang terakhir, tapi apa ya namanya, yang saya bisa tangkap adalah bahwa Pak Asmiyadi berusaha sebisa-bisanya gitu, semampu-mampunya yang bisa dia lakukan langsung berdampak kepada masyarakat. Dan itu menurut saya adalah sesuatu apa ya namanya, satu hal yang sangat mencerminkan tentara nasional Indonesia, menurut saya begitu, karena berdampak langsung dan melakukan apa yang ada di depan mata aja lah gitu, nggak usah jauh-jauh ke sana kemari. Bahkan tadi waktu saya tanya solusinya apa, dia bilang koordinasi dengan pimpinan dulu dan lain sebagainya. Artinya Pak Asmiyadi berusaha menyelesaikan masalah itu yang ada di depannya dia dulu aja gitu. Ketika udah selesai baru kemudian ke tahap yang selanjutnya. Betul. Pak Asmiyadi, terima kasih banyak Pak Asmiyadi sudah menyempatkan datang ke sini. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian di situ Pak ya. Amin. Dan Pak Asmiyadi sekeluarga sehat. Amin. Teman-teman di Kodim 0901 ASN juga sehat-sehat semua. Amin. Teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir, terima kasih teman-teman. Buat yang mau ngobrol-ngobrol sama Pak Asmiyadi, monggo, ayo, mau nomor HP Siap, mana? Siap, mau ngopi ayo kita. Nah, bisa datang ke kantor. Cari kopi ya kan yang warung pojok yang murah-murah. Sesuai dengan kelasnya. Sesuai dengan kelas. Iya. Dan saya juga nggak suka ngopi-ngopi yang warung-warung kayak milenial enggak. Enak kopi warung biasa. Warung aja. biasa. Kopi tubruk gitu Pak ya. Iya, itu bro pun udah jadi. Yang penting apa? Hikmatnya. Yang penting hikmatnya. Betul. Satu saya pesan ya, himbau kepada kawan-kawan semua yang menonton dari saya, tetap bekerja ikhlas, bernilai ibadah, insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Luar biasa. Ini hari ini nih podcastnya positif banget guys. Namun saya juga bukan orang baik Pak. Siap. Nah, saya bukan orang baik juga ya kan. Tapi ya itulah, kita mari sama-sama bergandengan tangan untuk bisa apa yang bisa kita buat yang terbaik, khususnya untuk Kota Samarinda. Untuk Kota untuk Samarinda. masyarakat banyak lah. Siap. Jadi pelajaran yang ada hari ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan di kehidupan nyata teman-teman. Amin. Sekali lagi kalau mau mengikuti informasi terbaru tentang Koran Kaltim bisa follow Instagram @korankaltim.com dan jangan lupa untuk baca berita seputar Kalimantan Timur dan Indonesia di www.korankaltim.com. Terima kasih, nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Tetap semangat. Siap, matur nuwun Pak. Matur nuwun.